Aku tersenyum masam saat mendengar Bu Caca mengucapkan sebuah kalimat yang mampu membuat jantungku berhenti berdetak sejenak. Ia memang mengucapkan selamat atas pernikahanku dan Mas Rangga. Tetapi aku tahu apa yang sedang ia rencanakan. Sebagai pembawa acara kali ini aku yakin bahwa ia ingin mempermalukanku di depan banyak orang. Mengapa ia mengatakan di acara seminar seperti ini jika tidak ingin mempermalukanku? Bukankah ia sendiri tahu bahwa aku tidak ingin mengekspos hubunganku dengan Mas Rangga? Namun, melihat keseriusannya kali ini, membuatku yakin bahwa ia sebenarnya ingin menimbulkan konteks negatif akan ucapannya barusan. Aku menoleh ke kanan lalu ke kiri, saat Dewi dan Mela menggenggam jemariku erat lalu membisikkan kata-kata penyemangat yang kutahu itu hanyalah sebuah hiburan. Sepertinya hidupku akan kembali merasakan huru-hara yang sulit untuk diatasi. Ruangan yang tadinya hening, sontak menjadi rusuh. Kalimat-kalimat tak suka samar-samar terdengar di telingaku. Membuatku ingin berubah menjadi tumbila agar tak tampak di mata mereka. Kurasakan tatapan tajam yang seolah mampu menusuk seluruh tubuhku. Wah, apa ini? Tatapan mereka tampak ingin mencabik-cabik dan melenyapkanku dari muka bumi ini. Tuhan, aku ingin pergi dari ruangan ini. Seandainya aku memiliki kekuatan super seperti Genie dalam drama, Genie oh Genie, atau memiliki kantong ajaib seperti Doraemon, aku akan masuk ke dalam kantong tersebut untuk bersembunyi. Seharusnya kami sudah keluar dari ruangan laknat ini, mengingat acara sudah selesai. Tetapi pengakuan Bu Caca membuat semua orang tampak enggan untuk meninggalkan tempat duduknya. Lantaran masih banyak dosen yang duduk di tempat mereka sambil berbincang, termasuk Mas Rangga yang kulihat tersenyum dari kejauhan. Wah, dia masih bisa tersenyum di saat seperti ini. Ya, mau bagaimana lagi? Hanya akulah yang akan menjadi bulan-bulanan orang lain. Hanya akulah yang akan dicaci dan dihina oleh mereka yang tak menerima kenyataan tersebut. Akan tetapi, bukankah itu tak adil bagiku? Meski pernikahan ini tercipta atas kehendak orang lain, tetapi akulah yang mendapat hujatan tersebut. Sungguh konyol, maaf. Mungkin berita ini kurang berkenan untuk sebagian orang yang ada di sini. Tetapi sepertinya status saya tak bisa disembunyikan lagi. Aku yang menunduk, seketika mengangkat pandangan. Pupil mataku membulat dan mulutku terbuka akibat keterkejutan yang sekarang diciptakan oleh Mas Rangga. Apa yang akan ia katakan? Mengapa ia berdiri di podium utama? Sebenarnya kami dijodohkan, sehingga saya dan Kinan sepakat untuk merahasiakan hubungan ini. Saya tahu bahwa Kinan pasti kesulitan akan hubungan ini dan dia berusaha untuk tetap tenang di hadapan teman-temannya yang lain. Dia mencoba untuk menjaga nama baik saya agar mahasiswa yang lain tidak membicarakan saya. Semuanya terdiam kala Mas Rangga berbicara. Ruangan yang tadinya bising, bisa hening hanya karena pria itu yang berbicara. Aku akui bahwa pesona Mas Rangga memang sangat tinggi. Akan tetapi, apa yang ingin ia lakukan di sana? Apa pria itu ingin mengakui hubungan kami? Bukankah itu akan membuatku semakin dibenci oleh orang lain? Orang lain akan menganggap bahwa Mas Rangga mencoba membela dan memperlakukanku berbeda. Ya, meski kami memang suami istri, tetapi dalam ranah kampus, kami hanyalah sebatas pelajar dan pengajar. Saya pernah bertanya padanya, mengapa ia tak mengungkapkan hubungan kami dan dia menjawab bahwa ia takut akan mendapat hujatan karena merasa tak pantas bersanding dengan saya. Awalnya saya merasa bahwa saya dan dia punya dunia yang berbeda. Dia dengan kepolosan dan sikap kekanakannya, sedangkan saya dengan kedewasaan yang memerlukan sebuah komitmen yang besar. Saya pernah protes kepada orang tua saya tentang pernikahan, yang kukira tak akan berujung bahagia. Kini tatapan mata kami bertemu. Aku merasakan sebuah ketulusan dalam senyumannya. Akan tetapi, semakin berjalannya waktu, saya merasa perbedaan kami ini adalah sesuatu yang sangat baik. Saya yang kaku ini bisa tersenyum kala melihat tingkah konyolnya. Saya yang jarang berbicara dengan orang lain, akhirnya bisa mengeluarkan isi hati dan kepala saya saat bersama dengannya. Ada jeda sejenak, tatapannya masih tertuju padaku, dan hal itu membuat jantungku semakin berdegup kencang. Lagi-lagi aku jatuh cinta dibuatnya. Ah tidak, aku merasakan pipiku memanas. Mungkin banyak yang tahu tentang masa lalu saya yang tidak menyenangkan. Tetapi dari masa lalu tersebut saya bisa belajar untuk tidak mengabaikan istri saya.
Aku bisa melihat dengan jelas. Mata Mas Rangga mulai berkaca-kaca. Apa ia menyesal telah mengabaikan Mbak Kinara? Apa kini ia merasa bersalah telah menyia-nyiakan cinta yang diberikan oleh gadis pendiam itu? Mas Rangga mengedarkan pandangannya kepada orang-orang di penjuru ruangan ini. Saya berterima kasih kepada kalian yang tidak mengucilkan Kinan setelah keluar dari ruangan ini. Meski hubungan kami memang tercipta di jalur perjodohan, tetapi sekarang kami saling mencintai. Jadi saya berharap akan dukungan kalian agar cinta kami terus bertumbuh. Kulihat senyumannya mengembang. Beberapa dosen ikut tersenyum dan bertepuk tangan. Kinan, suaranya berubah lembut. Kau benar-benar berarti bagiku. Ia kemudian mengepalkan tangan dan mengangkatnya ke udara. Lalu menaikkan jari kelingking, telunjuk, dan ibu jari. Ruangan seketika riuh akan sorakan dan tepuk tangan. Ya, pasti banyak yang tahu bahasa isyarat tersebut. Sungguh, aku baru melihat sisi darinya yang cukup manis dan romantis. Senyumku ikut mengembang dan aku merasakan mataku mulai memanas. Apa sekarang aku berada di fase terharu akan kata-katanya? Padahal, kemarin ia bersikap acuh dan terkesan tak mau tahu saat aku bercerita tentang keluh kesahku dan sekarang aku mendapati diri sedang tersentuh akan kalimat-kalimat yang tak kusangka akan keluar dari mulutnya sendiri. Mas Rangga yang kaku. Ternyata bisa selembut itu. Duduh, ada yang mewek dengar suaminya nyatain cinta. Romantisnya, lo harus bersyukur dapetin Pak Rangganan. Gue pengen nikah deh. Aku ikut tersenyum mendengar celotehan mereka. Terlebih celotehan Mela yang ternyata masih memiliki keinginan untuk menikah di usia muda. Padahal tak memiliki calon satupun. Mendengar ucapan Dewi barusan, aku memang harus bersyukur. Ralat. Baik aku dan Mas Rangga harus lebih bersyukur karena sudah dipertemukan, meski caranya kurang menyenangkan. Ya, bagi sebagian orang, perjodohan bukanlah hal yang baik dan sesuatu yang patut dibanggakan. Walaupun ada yang berakhir bahagia, tetapi tidak sedikit hubungan yang tercipta di jalur perjodohan akan berakhir tragis. Oleh karena itu, aku berharap menjadi salah satu dari mereka yang berakhir bahagia. Apa ini rencana yang katanya akan membuat Kinan terpurukkah? Bukannya mendapat hinaan, Kinan malah mendapat dukungan dari banyak orang. Aku benar-benar kesal akan kejadian tempo hari. Bukannya dihujat, Kinan justru mendapat ucapan selamat dari teman-temannya, beserta dosen lainnya. Harusnya tidak seperti ini bukan? Seharusnya Kinan merasa putus asa dan terpuruk akan cemoohan orang lain. Kinan tak pantas untuk Rangga yang terlalu sempurna. Mengapa rencana Caca tidak sesuai dugaan? Apakah sekarang aku harus mengakui kekalahanku? Tidak, Kinan tak boleh bahagia di atas penderitaanku. Itu tidak boleh sampai terjadi. Aku juga tak tahu akan berakhir seperti ini Bu Mega. Aku mengira semuanya akan berjalan sesuai rencana, tetapi Tuhan dan semesta sepertinya tidak mendukung rencanaku. Kinan benar-benar beruntung. Beruntung. Hahaha, ya gadis itu memang beruntung dan aku selalu sial. Begitu kan? Aku sekarang bertambah yakin bahwa dalam cerita ini, Kinan adalah pemeran utama yang selalu bersinar dan mendapat keberuntungan, sedangkan aku hanya pemain pendukung yang jarang terekspos dan tak akan diingat oleh pembaca. Atau akulah pihak antagonis yang akan dinilai buruk oleh mereka. Mungkin saja. Mengingat kontribusiku yang selalu mengusik pemeran utama. Tanpa pembaca sadari bahwa akulah pihak yang tak mendapat satu pun keberuntungan. Bukankah hal itu cukup lumrah dan terkesan normal saat aku mulai merasa iri dengan pencapaian dan keberuntungan si pemeran utama? Itu hal wajar bukan? Aku merasa ingin berada di posisinya saat ini, ingin merasakan kebahagiaan yang ia dapatkan. Ingin mendapatkan kasih sayang dari lelaki yang kucintai dan mencintaiku. Apa aku serakah? Tidak kan? Aku hanya ingin merasakan apa yang selama ini tak pernah kurasakan. Kebahagiaan, hak kepemilikan, dan perasaan senang karena dicintai. Aku tak pernah merasakan apa yang orang-orang rasakan. Sejak kecil hidupku selalu terkekang. Aku tak bebas bermain dengan siapapun, sebab teman sebayaku menyebutku anak haram yang tak memiliki seorang ayah. Aku ingin berteriak bahwa aku tak tahu apa-apa tentang kelahiranku.
Aku tak tahu apa-apa tentang alasan ayahku yang tak mau bertanggung jawab atas apa yang dilakukan terhadap ibuku. Aku tak tahu permasalahan orang dewasa kala itu, sehingga aku tak bisa menjawab pertanyaan orang lain tentang keberadaan ayahku. Mengapa aku yang masih anak-anak harus menanggung semua permasalahan orang dewasa? Mengapa hanya aku yang menjadi bahan cemoohan orang lain, padahal bukan aku yang melakukan kesalahan tersebut? Jika disuruh memilih, aku juga tak akan meminta untuk dilahirkan di dunia ini. Ini bukanlah pilihanku, tetapi mengapa aku yang harus menanggung akibat dari kesalahan kedua orang tuaku? Seharusnya mereka yang merasakan kepahitan ini, tetapi ibuku malah bersikap biasa saja. Ia sepertinya tak punya malu jika mendengar gunjingan orang lain atas dirinya. Setelah berusia 15 tahun, aku baru mengetahui sosok ayahku. Meski ia telah membenarkan tentang statusku, tetapi aku tetap tak menyukainya. Mengapa ia baru mengakuiku saat usiaku sudah beranjak remaja? Mengapa ia tiba-tiba ingin merawatku saat aku sudah tumbuh dengan baik bersama ibuku? Dan saat aku mencari tahu, aku menemukan satu jawaban, bahwa istri ayahku tak bisa mengandung lagi, padahal ia sangat ingin memiliki seorang putri, saat itu ia hanya memiliki 2 putra. Aku yang merasa kekurangan dari segi finansial merasa bahwa itu adalah keuntungan yang sangat baik. Aku bisa memanfaatkan keuangan mereka untuk bersekolah, memilih universitas terbaik yang mampu menunjang cita-citaku kelak. Ya, menjadi dosen adalah cita-citaku sejak duduk di bangku sekolah dasar. Kukira hidup bersama dengan mereka akan membuatku bahagia, hidup bergelimang harta, dan penuh kasih. Sayang, namun, aku sadar bahwa aku hanyalah anak haram yang berharap hidup dengan tenang. Padahal, dunia seolah mengutukku untuk tidak merasakan kebahagiaan meski secuil pun. Aku hanya dijadikan sebuah boneka oleh istri ayahku. Aku harus menjalani apapun yang ia inginkan, mulai dari sifat, karakteristik, hingga kebiasaan. Semuanya hasil ciptaan dari ibu angkatku. Sampai sekarang aku tak bisa melakukan apapun yang kuinginkan, mendapatkan apa yang kuharapkan, karena lagi-lagi duniaku tidak bisa kuciptakan sendiri. Hidupku diatur oleh orang lain, dan aku seperti robot yang akan patuh pada tuannya. Menikahlah. Aku sudah memilihkan pria yang cocok untukmu. Lagi dan lagi, wanita paruh baya itu terus memintaku untuk melakukan apapun yang ia sukai. Aku belum berminat menikah, Bu, tolakku masih dengan nada lembut. Aku selalu berusaha untuk patuh padanya, sebagai bentuk terima kasih karena sudah menyekolahkanku sampai ke luar negeri. Ibu angkatku tak pernah mengatakan tidak ketika aku meminta uang atau barang-barang mewah lainnya. Kau harus menikah tahun ini, sayang. Usiamu sudah sangat matang dan ibu sudah ingin menimang cucu. Ucapannya begitu lembut, tetapi aku tahu di balik kelembutannya itu, ada emosi yang ingin meluap. Ia hanya ingin membujukku dengan kata-katanya yang sengaja dibuat melunak. Bukankah hal itu bisa dilakukan oleh kedua putra ibu? Aku benar-benar tak berniat untuk menikah, Bu. Kutatap pupil matanya yang melebar. Aku tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ini bukan permintaan, tapi perintah Mega. Kedua putraku masih sibuk menata karir dan aku tak ingin membuat mereka meninggalkanku begitu cepat. Seharusnya kau bersyukur karena sampai sekarang aku masih memperhatikanmu. Saat kedua putraku nanti menikah dan memiliki anak perempuan, aku mungkin saja akan membuangmu. Kau sekarang sudah sering membangkang dan tak patuh padaku. Apa sekarang kau merasa sudah hebat? Kau sudah memiliki pekerjaan yang mampu menunjangmu, meski tak lagi bergantung padaku. Ingatlah, bahwa kau bisa sampai di titik ini karena aku. Maka tunjukkan rasa terima kasihmu padaku. Aku menunduk, mengeraskan rahang, dan menggertakkan gigi. Kekesalanku semakin menjadi-jadi saat semua pengorbananku selama ini tak ternilai di matanya. Aku telah melakukan semua kemauannya, selain menikah. Ikut kelas balet, padahal aku lebih suka bermain musik. Menggunakan gaun dan rok, padahal aku lebih suka menggunakan jeans dan setelan kasual, dan masih banyak lagi. Aku yang tomboy ditempa habis-habisan agar menjadi pribadi yang feminin.
Aku tak bisa menjadi diriku sendiri selama hidup dengannya. Namun, aku bisa apa? Kembali lagi, aku hanyalah sebuah boneka bagi keluarga ini.